Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang sejarah Indonesia. Yang akan kita bahas adalah warisan pengaruh budaya Islam di Indonesia. Jadi, kebudayaan Islam berakulturasi dengan kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jauh sebelum agama Hindu, Buddha, dan Islam masuk di Indonesia, masyarakat Nusantara telah memiliki agama dan kebudayaannya sendiri. Dalam sistem kepercayaan, contohnya, masyarakat purba Nusantara telah mengenal bentuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Islam dan kebudayaan Islam masuk mulai abad ke-7 dan berkembang pesat sejak abad ke-13. Pengaruh Hindu-Buddha sudah berlangsung berabad-abad dan sudah menjadi bagian dari agama dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Beberapa bukti pengaruh Islam antara lain berupa bangunan, karya sastra, seni, kalender, sistem pemerintahan, dan upacara atau adat tradisi. Pengaruh Islam di Indonesia meninggalkan banyak bangunan bersejarah peninggalan kerajaan-kerajaan Islam. Peninggalan tersebut antara lain berupa masjid, makam, nisan, serta keraton. Dalam hal seni bangunan terjadi proses akulturasi, salah satunya adalah pada bangunan pemujaan. Kalau pada masa praksara, pemujaan terhadap arwah nenek moyang diwujudkan dengan bangunan menhir, punden berundak, dan lainnya. Sedangkan pada masa Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk candi. Dalam bentuk candi, unsur kebudayaan praksara tidak ditinggalkan sebagaimana terlihat pada struktur bertingkat-tingkat pada bangunan candi yang mirip dengan punden berundak. Bangunan masjid dan menara. Pada masjid kuno, kurang dikenal penggunaan menara di masjid sebagai sarana untuk menyuarakan azan di waktu sholat. Tercatat hanya ada beberapa bangunan masjid yang menggunakan menara seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, dan Masjid Tambora di Jakarta. Bentuk interaksi lain antara tradisi lokal dan Hindu-Buddha serta Islam terlihat pada tata letak bangunan masjid di Indonesia. Penempatan masjid, khususnya Masjid Agung, diatur sedemikian rupa sesuai dengan komposisi di mana masjid ditempatkan di sebelahan barat alun-alun dan dekat dengan istana yang merupakan simbol persatuan rakyat dan raja. Berikut ini contoh gambar-gambar masjid kuno. Proses akulturasi yang sama terlihat pada letak dan bentuk makam pada masa Islam. Makam dibangun di tempat yang berbukit, mirip dengan konsep punden berundak. Sementara itu, pada makam Islam sering kita jumpai bangunan kijing atau bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata yang kadang disertai bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Bangunan tersebut adanya jelas dipengaruhi oleh ciri bangunan candi pada periode Hindu-Buddha. Nah, kurang lebih penggambarannya seperti ini. Akulturasi yang lain juga ada pada keraton. Keraton merupakan tempat tinggal para raja atau sultan, ratu, dan keluarganya. Pada masa pengaruh Islam, keraton dibangun sebagai pusat kekuasaan para sultan. Di keraton, para sultan mengatur dan mengelola kebijakan pemerintahan kerajaan.
Ajaran Islam melarang penggambaran bentuk manusia atau hewan. Oleh karenanya, seni patung yang berkembang pada masa Hindu-Buddha tidak dapat berkembang pada masa pengaruh Islam. Namun, seni ukir relief berkembang pada masa pengaruh Islam, misalnya berupa suluran-suluran tumbuh-tumbuhan dan ragam hias yang disebut stilisasi. Akulturasi pada seni tarian. Jadi di beberapa daerah di Indonesia terdapat tari-tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat, misalnya tarian Syaman dari Nanggroe Aceh Darussalam dan kesenian Debus dari Banten. Selanjutnya, akulturasi pada upacara atau selamatan. Selamatan berasal dari bahasa Arab salamah yang berarti selamat. Upacara selamatan ditunjukkan untuk meminta keselamatan bagi seorang atau salah satu anggota keluarga. Upacara selamatan biasanya diadakan di rumah suatu keluarga dan dihadiri anggota keluarga, tetangga, kerabat, dan lainnya. Selamatan merupakan bentuk akulturasi antara budaya pra-Islam Hindu dengan budaya Islam yang datang kemudian. Dalam upacara bacaan ini dilakukan perubahan-perubahan doa-doa yang dipanjatkan. Jika pada masa zaman Hindu-Buddha, doa-doa yang ditunjukkan kepada dewa Hindu, maka zaman Islam doa-doa yang dipanjatkan merupakan doa-doa yang Islami yang ditunjukkan hanya kepada Allah. Selanjutnya, pada sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat di Nusantara telah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Dalam kalender ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Ponwega, dan Kliwon. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram kemudian menciptakan kalender Jawa dengan perhitungan peredaran bulan seperti tahun Hijriyah. Sultan Agung juga melakukan perubahan nama-nama bulan Islam seperti Muharram diganti dengan Syuro dan bulan Ramadan diganti dengan bulan Pasa. Sedangkan nama-nama hari tetap menggunakan nama-nama hari sesuai dengan bahasa Arab, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga banyak memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.